Halo Virgo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang takdir, ya. Kamu harus tahu ya, takdir kamu di sisa tahun 2023 ini. Apakah itu? Kita akan coba lihat. Tapi ingat buat Virgo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi Virgo semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif. Dan aku juga berharap Virgo semuanya dimanapun berada selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan shuffle kartunya buat Virgo. Takdir yang akan kamu terima di sisa tahun 2023. Apakah itu? Dan ingat, ini adalah energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu ya. Oke, kita akan coba cek zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Ada The Magician. Ini semua elemen ada di sini ya. Ini ada Eight of Cups, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Di sini ada Aries, Leo, Sagi. Ada Aries, Leo, Sagi juga. Ada Two of Wands. Ada Five of Swords, ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Queen of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu, Virgo. Baik, kita lihat di bottom of the deck. Ada The Magician. Nah, ini menggambarkan ya, di sisa tahun 2023 ini ada takdir yang akan kamu rasakan. Adalah sebuah keajaiban. Keajaiban tentang hidup yang akan kamu jalani ke depannya. Ya. Karena mungkin ya beberapa dari Virgo hidupnya itu sudah sangat terpuruk sekali. Hidupnya itu mungkin apa ya? Ya mungkin tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah ya. Rasanya mungkin adalah cukup kamu sendiri yang merasakan gitu. Nah, di situ kamu punya harapan. Hidup kamu itu berubah. Ya, mungkin baik dari segi finansial, ya. Dari segi percintaannya kamu. Karena kamu begitu sangat menginginkan keajaiban. Ya, mungkin di situ kamu mulai melakukan segala cara ya. Untuk kebaikan kamu ini, untuk perubahan kamu ini. Jadi kamu merasa ya, kamu berpikir, ini sudah akhir tahun 2023. Tapi hidup aku ya begitu-begitu aja. Tidak ada perubahan. Ya mungkin kamu merasa apa sih yang salah dari diri aku? Ya. Apakah aku ini dulunya orang yang melakukan kesalahan-kesalahan gitu ya. Dan aku tidak sadari, ataukah saat ini aku lagi menjalankan sebuah karma sehingga aku membutuhkan suatu keajaiban. Dan mungkin juga beberapa dari Virgo sudah banyak melakukan usaha, perjuangan, dan doa. Tapi kamu belum mendapatkan apa-apa. Disitulah kamu berharap ada keajaiban. Ya. Dan ini ya dimana kamu akhirnya menyadari, oh ternyata ya di sini ada Eight of Cups. Ada energi di masa lalu yang mungkin kamu menoleh ke belakang. Kamu mulai berpikir, kok hidup aku begini ya? Kok hidup aku begitu ya? Ternyata mungkin kamu baru ingat bahwasanya di masa lalu, saat kamu mungkin sudah sukses dulunya, saat kamu sudah punya semuanya, ya, saat kamu menjadi orang penting dulunya gitu ya, kamu lupa akan hal-hal kebaikan. Contoh mungkin ada keluarga atau teman atau saudara yang kamu lihat sebenarnya butuh bantuan ya, tapi kamu lebih kayak untuk menutup mata gitu loh. Kamu lebih cuek. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya ya hukum tabur tuai itu berlaku pada kamu. Nah, di situ kamu mulai melihat ke belakang. Kamu mulai kayak apa ya?
mengetahui nih kesalahan-kesalahan kamu. Di situ kamu mulai berasa kayak aku harus ikhlas nih menjalankan hidup ini. Disitulah saat kamu sudah ikhlas, saat kamu sudah bisa memaafkan diri kamu, saat kamu sudah bisa kayak legowo dalam segala yang terjadi itu. Di situ muncul keajaiban-keajaiban yang benar-benar kamu harapkan selama ini. Ya, intinya kamu harus benar-benar feedback ke belakang ya. Maksudnya itu ya, coba kamu pikirkan, pasti namanya kita manusia ya, pasti pernah menyinggung perasaan orang. Terkadang kata-kata kita juga suka apa ya, membuat orang-orang tersakiti gitu ya. Kayak ngomong ketus atau gimana gitu. Mungkin anggapan kita sih enggak, tapi orang yang menerima itu bisa saja hatinya terluka mendengar omongan kita, mendengar gaya bicara kita gitu ya. Di situ kamu mulai kayak flashback ke belakang gitu ya. Intinya kamu coba untuk merubah diri kamu coba untuk menata ulang kembali ya, apa yang salah, jadi kamu lebih memaafkan di sini. Kamu lebih mengikhlaskan ya. Mungkin jika kamu ketemu dengan seseorang yang kamu tahu, kalau dulunya kamu pernah bersalah dengan siapa siapa gitu ya, kamu coba untuk, silaturahmi lagi, meminta maaf lagi atau bagaimana, ya. Karena terlihat juga di sini ada konflik sih. Ada konflik, ada five of one, ada konflik yang terjadi pada kehidupan kamu sebelumnya, ya. Jadi ini mungkin juga sebuah takdir. Takdir kenapa? Ya mungkin ini ada suatu pembelajaran yang bisa kamu ambil. Ada hikmah yang harus kamu dapatkan di sini. Dari konflik yang terjadi di antara kamu mungkin dengan seseorang atau dengan keluarga ataupun dengan siapapun atau mungkin dengan orang tua sekalipun gitu ya. Dan itu ternyata membuat kamu sadar, oh ternyata aku nggak bisa begini ya. Oh ternyata dulu aku egois ya, gitu. Ya. Dan akhirnya kamu sadar kalau diri kamu itu mungkin banyak berbuat salah. Sehingga hidup kamu ya gitu-gitu aja. Tuhan ingin menyadarkan kamu akan ya semua hal yang kamu alami ya. Dengan begitu akhirnya kamu sadar. Oke? Dan aku juga melihat di sini ada two of one. Nah, disinilah mulai muncul ya suatu hal-hal yang kamu anggap aku bisa mencapai kembali kebahagiaan, kesuksesan yang dulu pernah aku dapatkan. Nah, caranya bagaimana? Ya mungkin mempelajari lagi, kamu kembali kepada jiwa kamu kembali kepada diri kamu ya. Kamu mungkin introspeksi diri gitu ya. Apa yang salah selama ini kamu perbaiki. Ya. Jadi di sisa tahun 2023 ini mungkin ada 3 bulan ke depan, kamu akan mengalami proses perbaikan. Ya, mungkin kamu memperbaiki diri, memperbaiki keadaan, ya. Semuanya kamu perbaiki karena itulah salah satu cara untuk bisa mendapatkan sebuah perubahan dalam hidup kamu. Oke. Nah, aku juga melihat ya di energi ini ada five of swords. Terkadang pikiran-pikiran kamu itu seolah-olah menjebak kamu gitu. Terkadang kita kan suka tuh, ya ibarat kata itu kan kalau kita ingin melakukan kebaikan itu pasti banyak godaannya ya. Terkadang setan menggoda-goda kita gitu ya, kamu nggak usah itu, kamu nggak boleh itu, ya ngapain juga kamu bantu orang gitu ya, ntar kamu yang rugi gitu ya. Ternyata itu salah gitu. Dan ternyata mungkin dulunya kamu terlalu mengikutkan ego, sehingga pemikiran kamu di sini mulai kayak ya kayak terjebak lah gitu ya. Kamu seolah-olah kayak diikat nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, itu sudah takdir gitu loh. Dan takdir itu sebenarnya nggak ada yang jelek ya. Takdir itu baik semua, tergantung bagaimana kita menanggapi, menyikapi takdir itu. Kalau kita jadikan itu suatu pelajaran yang membuat kita bangkit, ya akhirnya kita bisa berubah. Ya, Virgo, ini aku rasakan. Bisa saja ya mungkin tentang percintaan kamu dulunya, tentang finansial kamu dulunya, di mana ya kamu merasa, wah aku sukses, aku hebat gitu. Ya mungkin tiba-tiba ada seseorang yang mungkin iri dengan kamu, akhirnya menghancurkan kamu. Sampai mungkin mereka menguras semua cuan-cuan kamu. Sampailah kamu dalam kondisi yang paling rendah. Di titik paling rendah yang kamu tidak punya apa-apa ya. Kamu hancur sehancur-hancurnya, dan itu semua mungkin bisa saja karena kesombongan kamu dan lain sebagainya. Ya. Tapi di sini semua itu akan berubah. Semua itu mungkin akan kembali membaik karena diri kamu sudah menjadi seseorang yang benar-benar kayak kayak merubah, menata ulang kembali.
memperbaiki diri. Oke. Aku juga lihat di sini ada Queen of Cup. Eh ya, ini tergambar ya. Beberapa dari Virgo mungkin ada kamu yang mungkin seorang feminim ya. Bisa dikatakan dulu ataupun saat ini kamu sudah sukses, kamu sudah dewasa, kamu sudah mungkin sudah punya semuanya. Tapi kamu merasa kesepian. Kenapa? Ya mungkin keegoan kamu. Ada mungkin beberapa dari Virgo juga dia yang mandiri, dia punya karir ya. Terus banyak nih orang-orang yang meninggalkan kamu. Yang awalnya baik-baik saja, tiba-tiba kamu ditinggalin. Kenapa? Mungkin ada sifat keegoan kamu. Karena kamu merasa hebat, kamu merasa aku punya semuanya, aku berkuasa, aku punya power gitu. Sehingga kamu tidak mendengarkan omongan dia. Sehingga kamu merasa kayak mengabaikan omongan dia gitu loh. Siapapun pasti tidak akan suka gitu. Ya. Nah, di situ mungkin kamu sering tinggalkan. Di situlah kamu harus bisa melihat red flag. Kenapa? Kenapa orang kok sampai meninggalkan aku gitu loh. Sementara aku sudah punya semuanya. Ternyata mungkin ada sifat-sifat dari kamu yang mungkin tidak disukainya. Di situ kamu mungkin mulai merubah semuanya. Ya. Di situ mungkin kamu merasakan, oh aku nggak boleh begini ya. Walaupun aku perempuan, setidaknya aku ya harus menghargai dong pasangan. Walaupun aku punya semuanya, aku punya power, ya nggak juga boleh sombong, angkuh, ya. Karena apa yang kita miliki itu ya sebenarnya punya Tuhan gitu. Tuhan hanya menitipkan kepada kita. Jadi buat apa kita sombong ya? Oke, Virgo. Nah, dan disitulah kamu merasakan ada satu keajaiban yang muncul saat kamu sudah sadar nih tentang diri kamu yang mungkin tidak baik. Di situ muncul keajaiban. Mulai nih banyak orang-orang yang menyukai kamu, mulai banyak orang yang akan datang ke kamu ya. Kita akan coba lihat selanjutnya seperti apa. Oke, jatuh. Nah, apa selanjutnya yang terbaca buat Virgo? Oke. Nah, di sini pasien. Kamu benar-benar kayak, oh, di sisa tahun ini aku pengen healing gitu loh. Aku pengen menyembuhkan semuanya, ya. Dan bisa dikatakan juga, kamu juga bisa menjadi seseorang penyembuh bagi orang-orang di sekeliling kamu. Nah, ini hebatnya kamu, ya. Pasien, accept to everything heaven in divine order. Dan juga mungkin banyak orang-orang yang kayak kalau dia pengen sembuh itu cari kamu gitu. Ibarat kata kamu dokter, kamu seperti healer gitu loh. Tidak kamu aja yang bisa menyembuhkan diri kamu, tapi kamu juga bisa menyembuhkan orang-orang yang mungkin berada dalam masalah. Karena kamu juga sudah mulai menjadi orang yang mungkin lebih baik gitu loh. Mulai berempati, kamu mulai menjadi seseorang yang jujur ya di sini. Oke? Honesty. I can always expect the truth from other, but I can expect it from myself. Nah, di sini mungkin kamu merasa, oh, ini tentang diri aku sih gitu. Tentang diri aku, kembali kepada diri aku. Aku harus benar-benar membenahi diri aku. Dan di situ saat aku mulai jujur kalau aku itu memang bersalah dan kamu bisa memaafkan diri kamu. Disitulah nantinya akan ada mulai perubahan, keajaiban yang akan kamu dapatkan. Ya mungkin perlahan-perlahan kamu akan menjadi seseorang yang banyak diminati orang. Maksudnya itu mungkin akan banyak orang berlomba-lomba ingin dekat dengan kamu. Karena kamu adalah seseorang intinya yang bisa menyembuhkan. Kamu juga bisa intinya menyembuhkan diri kamu di mana kamu yang pengen healing gitu ya. Mungkin kamu di sisa tahun ini kamu pengen melalui proses ataupun melewati proses healing dulu. Sehingga di tahun 2024 kamu akan siap untuk melangkah ke depan dengan percaya diri. Oke? Nah, aku juga merasakan Virgo, saat kamu mungkin sudah merubah diri kamu, mungkin akan banyak orang-orang yang tidak suka dengan kamu. Banyak orang yang iri sama kamu. Banyak orang yang dengki sama kamu. Kenapa? Karena melihat kamu sudah sukses. Melihat kamu sudah bahagia. Begitu ya. Apalagi mungkin kamu bisa menemukan seseorang yang mungkin jadi idaman banyak orang. Jadi makanya, oh, harusnya dia nggak dengan kamu gitu loh. Harusnya seseorang itu dengan aku dong gitu ya. Banyak orang yang berpikir seperti itu. Seolah-olah mereka nggak terima kalau kamu bahagia dengan seseorang. Ya. Makanya di situ dia seperti ya intinya berhati-hati aja. Nantinya akan banyak orang yang tidak suka, ingin menghancurkan kamu ya. Ya namanya manusia ya. Terkadang kita nggak tahu. Awalnya sih baik gitu ya. Awalnya terlihat ya perfect lah gitu.
tahu-taunya dia menyimpan kebusukan di dalam jiwanya dia. Oke, achieve change. I'm running to achieve the thing that I cannot change. Nah, kamu selalu bisa menerima ya, dan kamu selalu belajar dari apa yang kamu terima selama ini tentang apapun itu, ya. Walaupun mungkin kamu tidak bisa merubah semua itu, tapi kamu bisa menerimanya, gitu loh. Ada sesuatu hal yang tidak bisa kita rubah, ada. Tapi kamu bisa menerima itu. Ya, itu hebatnya Virgo. Kamu sudah menjadi pribadi yang lebih baik. Kenapa? Karena untuk menata hidup kamu di tahun 2024 itu akan diperlukan kekuatan lagi gitu ya. Power lagi. Jadi kamu sekarang seperti kayak ngisi amunisi gitu ya. Untuk mempersiapkan hidup kamu di tahun 2023. Jadi disinilah proses perbaikan hidup kamu nantinya di 3 bulan ke depan, itu proses kamu untuk memperbaiki hidup. Semoga apapun yang terbaca di sini bisa membuat kamu terhibur ya, Virgo, jika ini tidak resonan. Oke, buat Virgo, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca di sini, semoga bisa membuat kamu terhibur ya. Sampai ketemu lagi, dadah.